Wa yabtulu bil wat'i, dan i'tikaf itu batal bil wat'i kalau terjadi hubungan suami istri. Nah aya cenah nu i'tikaf ngadon naon ngabatalkeun i'tikafna hubungan suami istri aya apa? Terjadi ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian bermubasyarah dengan istri kalian ketika kalian melaksanakan i'tikaf di masjid ya. Al mubasyarah tu naon? Muqaddimah Pak, belum berhubungan suami istri, baru muqaddimahnya saja. Ketika seorang beriktikaf itu maka tidak boleh komo naon tah, komo sampai terjadinya hubungan suami istri tidak boleh, karena terjadi Pak. Aya lah pokoknya masjid di daerah urang kene si masjid nate Pak di luhur nate disayogikeun tempat kangge takmir lah istilahna memberinya, aya kamar, aya kitchen set, aya sofa segala rupi pokoknya. Dan setan teh godaan. Malah tempat yang disediakan untuk takmir itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Matak pentingna DKM ngontrol we masjid teh da aya wae geuning nu naon tah anu godaan setan aya wae. Akhirnya di masjid diangge nyaleuheung lamun suami istri mah ieu mah lain suami jeung istri. Wah jelas haram atuh ya, dan bukan suami istri, zina gitu. Ya. Terjadi Pak di urang di daerah dia kan ya aya. Jadi apa namanya, jangan dikira cenah piraku kacida aya nu naon tah, aya nu eureuk maksiat di masjid loba aya. Tong baru di masjid urang nu sepi nu tara aya jamaahan di Masjidil Haram oge tempat tawaf aya nu nyopet ya, ada Pak yang copet itu. Maka menuju tawaf pasti ku saya diingatkan kepada para jamaah itu kalau bisa jangan bawa barang-barang berharga. Boleh nyandak HP, boleh nyandak uang, tapi secukupnya. Simpen di depan, bawa tas itu simpen di depan. Nah, pemantri pas tawafnya simpen di depan, tas itu jangan ditaruh di belakang. Ya karena kita tidak tahu orang tawaf wah kan pagelek-gelek eta teh. Aya nu nyopet, Pak. Bahkan kemarin ieu karunya oge ieu nu kasus pelecehan ya. Jadi orang Indonesia ditangkap karena dituduh memegang payudara wanita Libanon, Pak. Yang masalah di sini dua. Yang pertama, hukum di Saudi itu praduga bersalah. Kalau di kita kan asasnya praduga tak bersalah. Jadi orang teh kedah dibuktikan heula baru bisa diklaim bersalah. Kalau di Saudi kebalikannya, orang tuh ditangkap dulu, dihukum dulu sampai dia terbukti tidak bersalah baru dilepas. Nah, matak power di Saudi mah. Dan yang kedua, di Saudi itu sangat sensitif dengan hal seperti itu. Jadi omongan perempuan di Saudi itu bisa sangat dipercaya oleh polisi. Ini yang bahaya. Karunya apa eta teh jamaah teh? Ya. Dan yang berbahaya media diurang di sarwana. Ya, langsung di judul nate, wah jamaah Indonesia melakukan pelecehan ketika melaksanakan umroh. Ternyata setelah diusut-usut keluarganya sampai saat ini kan si walau alam ayeuna mah geus bebas duka teu acan. Intina mah ada pihak keluarganya yang menceritakan kronologinya ya. Jadi jamaah umroh ieu teh Pak nuju bade nyium Hajar Aswad ya. Bade nyium Hajar Aswad itu kan susahnya memantri. Susah, desek-desekan Pak orang itu ya. Apalagi sekarang nuju pinuh-pinuhna di Masjidil Haram teh. Dan peraturannya sekarang kalau tawaf itu harus pakai kain ihram. Jadi bade nuju tawaf, bade nuju umroh atau henteu umroh, misalkan emang niat hoyong nyium Hajar Aswad hungkul, angger kudu ngangge naon? Kain ihram. Otomatis tah kain ihram teh diangge we ku si bapak eta teh. Namina bade nyium Hajar Aswad Pak, wah Pak gusur-gusurnya tubrukan segala macam. Kabetot kain ihramna teh. Atuh nya urang teh meureun sieun morosot. Ya kan morosot lebih kacau deui. Nya pengakuan dianya mah akhirnya dia apa? Dia berusaha untuk ngambil ihramnya. Kacepeng teu kahaja naon tah? Ibu-ibu orang Libanon bebeja ibu-ibu nate ka polisi langsung ditangkap. Bari teu ngarti bahasana Pak. Tiba-tiba tahu-tahu dimasukkan aja ke penjara. Dan yang menjadi masalah di Saudi itu kan tadi praduganya bersalah. Jadi ieu jalmi teh diinterogasi kumaha oge da teu paham teh ya. Sampai sumpah demi Allah segala macam setelah ada pihak travel yang membantu dialog. Demi Allah saya dipikir-pikir pada arek naon oge atuh di jauh-jauh umroh ya kan. Ya jadi harusnya media Indonesia juga kuduna ngabela warga orang ieu mah ngadoa naon ngajatuhkeun gitu. Nah ini klarifikasi dari keluarganya yang terjadi seperti itu katanya. Jadi intinya karena ketidaksengajaan. Tapi karena di Saudi praduganya bersalah, jadi di naon diringkus heula. Nah ini jadi maksudnya salah-salah ketika orang niat ibadah saja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya taman teu kahaja, komo ieu nu dihaja. Anu dihaja mah puguh, copet. Jamaah haji Indonesia deh. Suami istri Pak bayangkeun haji ieu mah lain umroh. Haji Pak suami istri jadi copet di tempat tawaf orang Indonesia. Setelah diinterogasi kunaon ternyata ngagantian biaya haji.
Asli Pak, karena teman saya yang jadi salah satu petugas ketika terjadi itu di maktab nate babaturan abdi nuju jaga nate Pak. Kan kamera tempat tawaf itu sangat tajam Pak. Jadi anu kumaha-kumaha oge tiasa katinggal di CCTV. Ayeuna we urang ninggal live ieu nya Mekah nuju tawaf da katinggal atuh dugi di zoom sampai kumaha. Ketika ada orang copet ketahuan. Akhirnya polisi Saudi pinter ditinggali heula. Tinggali oh bener ternyata pas bener ditangkap suami istri. Jadi suamina keliling, istrina ngantosan, Pak. Suami keliling nyetor gitu. Sampai di razia ka maktabna di hotel. Sakoper Pak barang batur isina. Dompet, HP, gelang, karena itu segala rupa. Asli. Artinya apa? Artinya di tempat seperti apapun kemaksiatan itu bisa terjadi. Maka di sini dijelaskan wayubtilul i'tikafu bil wat'i. I'tikaf itu batal kalau seseorang itu bersenggama ya, atau dua orang itu berhubungan suami istri. Kan lamun dibaca secara tekstual mah piraku aya nu keur i'tikaf naon? Berbuat seperti itu. Ternyata ya hikmahnya luar biasa. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid kan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian bersetubuh dengan istri kalian halal ya teh berarti kan. Istri kan halal. Tapi ketika i'tikaf di masjid maka haram, tidak boleh membatalkan i'tikaf. Komol nu lain jeung istrina mah double-double wae haramna teh. Geus mah zina keur i'tikaf deui. Nah, ini bahaya. Kadang kalau dipikir oleh kita piraku jelema keur i'tikaf naon? Maksiat. Tapi ternyata orang sedang tawaf saja aya copet aya ya. Jadi maksudnya ketika kondisi apapun orang-orang seperti itu ya pasti ada saja, karena di tempat ibadah itu tidak selalu orang-orang yang punya sifat seperti Muhammad saja. Ada juga Abu Jahal, Abu Lahab ya, ada saja. Jadi maksudnya di tempat suci apapun ya, kalau hati manusianya tidak suci, kalau hati manusianya kotor, niatnya kotor, maka kemaksiatan itu bisa saja apa? Terjadi. Dan itu memang real, Pak. Real ya. Ngalaman nyalira gitu abdi mengalaman nyalira calo nu naon cium hajar aswad ayo dibantuan nyium hajar aswad geus nyium hajar aswad teh ditagih eta teh naon jamaah nu dibantuan teh nya diudag sampai ke hotel disungkeun sampai 500 real ya. Iya, orang Indonesia kan ya biasanya orang-orang nu tinggal di situ menu niatna naon anu niatna jelek gitu ya, ada saja yang kayak gitu di Jabal Nur ya, di Jabal Rahmah tuh di Arafah ya. Makanya setiap turun saya ingatkan ke jamaah jangan sampai kalau ada orang yang nyamperin mau seolah nolongin ke dia dipoto ku abdi ya, pakai sorban pakai ini ya. Ujung-ujungnya diminta sampai 2 juta 3 juta makarunya anu ini mah sieun berewe duitna teh hilang aja udah. Nah, ini niatnya mana naon? Bade ziarah, bade ibadah ningali gitu kan. Ya walaupun di Jabal Rahmah itu tidak ada ibadah ya. Di Jabal Rahmah orang hanya datang melihat gitu. Oh iya tempat naon dah? Tempat wukuf. Tempat wukuf di Arafah, tempat bertemunya Adam dan Hawa ya. Hanya sebatas itu saja. Tapi maksudnya di tempat-tempat bersejarah, di masjid-masjid ya, di Masjid Kuba, di masjid mana-mana, bahkan di Masjid Agung Bandung ya. Di ayeuna naon? Al Jabar cenah itu rame. Copetnya itu bisa aja Pak ada gitu di tempat ibadah ya, di tempat ibadah kan sering ayeuna mah aya video-video oge geuning nya kadang kenceleng masjid dicokot pura-pura salatnya pura-pura ikut salat ari pek nuju sujud kantong nu digigireuna dicandak dibawa kabur. Jadi orang datang ke masjid pun belum tentu niatnya mau ibadah. Nah maka inilah pentingnya kemudian kita membersihkan kembali niatan kita. Salah satunya ketika i'tikaf ini, makanya kenapa walaupun syaratnya cuma 2, syaratnya itu cuma niat dan berdiam diri di masjid, tapi jangan dikira sepele. Ternyata bab perkara niat dan perkara diam di masjid itu adalah sesuatu yang sulit. Bisa jadi banyak godaannya. Ya tadi contohnya gitu. Ternyata di masjid saja bisa terjadi apa? Perbuatan maksiat yang bahkan sangat dilarang, ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka bab i'tikaf ini walaupun singkat, mudah-mudahan ini menjadi bekal karena sebentar lagi kan kita memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan teh kantun 48 dinten deui nya. 48 dinten deui. Ayeuna urang aya di bulan Rajab. Rajab itu bulan haram, bulan yang istimewa. Maka jangan sampai kita bermaksiat di bulan Rajab ini ya. Bermaksiat di bulan haram, maka hukumannya lebih besar daripada hukuman di bulan-bulan lainnya. Ya. Kalau i'tikaf memang tidak ditentukan waktunya. Karena Nabi SAW di dalam hadis Aisyah dijelaskan ya bahwa Nabi itu kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Artinya 10 hari itu betul-betul 10 hari dari pagi sampai pagi lagi hitungan 1 harinya gitu. Jadi kalau misalkan kita menghitung i'tikaf ya, menghitung i'tikaf 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, karena judulnya malam, nah kan malam 10 malam terakhir, otomatis kita masuk ke masjid itu minimal dari sebelum maghrib pada malam ke-21. Ya, malam 21 kita masuk ke masjid.
maka dihitung satu harinya sampai menjelang malam ke 22. Jadi hitungan satu hari, karena hitungan komariah kan pergantian hari itu di waktu apa? Maghrib, bukan subuh atau bukan jam 12 malam gitu ya, tapi pada waktu maghrib. Maka setelah terbenamnya matahari pada hari ke-20, artinya mau masuk ke hari 21. Nah, pada saat itulah kita masuk ke masjid untuk i'tikaf ya. Kumaha cenah abdi mah da siangna damel ya, maka boleh yang diambil hanya malam-malamnya saja. Contoh misalkan dari maghrib sampai subuh, sampai sahur, itu berarti menghabiskan satu malam. Nah, karena siangnya misalkan kerja. Kenapa malamnya yang kita kejar? Karena memang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang paling utamanya itu adalah waktu malam. Kalau 10 hari yang paling utama di waktu siangnya itu ada pada 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Ya, jadi 10 hari siang yang paling utama itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kalau malamnya, maka malam yang paling utama itu adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kalau yang tidak bisa itikaf satu hari, minimal malamnya saja. Malam oge abdi mah teu tiasa misalkan ti maghrib dugikeun ka naon? Ka subuh mah, maka ambil waktu yang paling utamanya lagi, yaitu sepertiga malam. Ya seperti orang di dia, misalkan ditabuh 12 tos ka masjid, dugikeun ka waktos sahur misalkan. Kemudian waktu sahur pulang untuk sahur di rumah boleh. Ya, boleh. Intinya pada waktu malam itu kita tidak tahu kan malam Al-Qadar itu turunnya kapan ya. Tentu kalau misalkan menghabiskan waktu lebih lama, maka potensi dapat Al-Qadar semakin besar, gitu aja hitung-hitungan matematikanya. Semakin lama kita diam di masjid, otomatis semakin besar peluang dapat Al-Qadar ya. Tapi kalau mau di korting deui nya minimal waktu malam di korting deui 10 hari terakhir teh beureun cenah ripuh teuing mun 10 naon 10 malam di masjid mah geus we di korting malam ganjilna hungkul ya, sama boleh ya. Malam ganjil oge loba teuing di 2 hiji 2 tilu 25 27 28 5 hari ya. Di korting deui we yang riwayatnya sudah semakin mengerucut malam 27 misalkan ya, kacida 27 hungkul guys ya. Tapi minimal malam-malam ganjil diupayakan kita menghabiskan waktu untuk i'tikaf di dalam masjid di 10 hari terakhir Ramadan. Baik. Demikian Bapak sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita selesai bab puasa. Insyaallah minggu depan kita mulai masuk ke dalam pembahasan Kitabul Haji atau pembahasan tentang ibadah haji. Keun we can hajina oge nu penting naon? Ilmuna heula gitu ya. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.